Selamat datang di channel Benang Merah. Channel Benang Merah akan selalu berisi dan membahas hal-hal yang risih untuk dibicarakan. Channel ini diperuntukkan bagi Anda yang sedang belajar untuk tidak mengingkari pengetahuan dan kesadaran yang Anda miliki dan tidak menentang kecerdasan Anda sendiri. Ada baiknya Anda subscribe, share, bahkan Anda mesti berkomentar terhadap apa yang saya bicarakan. Dan boleh jadi kita berdiskusi. Semampu saya jawab. Terima kasih sebelumnya. Pada sesi kali ini, kita akan membahas bagaimana jika bersahadat diam-diam Anda tertawa. Anda guyon. Anda pikir saya guyon? Tidak. Bersahadat diam-diam akan kita bahas secara pelan-pelan. Tapi sebelumnya Anda mesti melihat dan menonton apa ada Tuhan dalam sesi saya video yang terdahulu. Bagaimana jika bersahadat diam-diam? Yang jadi masalah, kenapa? Why not? Berani? Anda tidak berani? Alasannya apa? Karena ini prinsip. Siapa yang tahu? Kalau saja ternyata kita mati sendiri dan berkehidupan sesudah kematian, dan kita bertanggung jawab sendiri atas segala amal yang perbuatan yang kita selama di dunia. Kalau itu tahu-tahu terjadi, maka Anda minimal punya cadangan. Anda pernah bersahadat semasa hidup. Bila tidak, iseng saja. Toh Anda tidak kurang satu apapun. Tidak ada dosa bagi Anda. Tidak juga bernilai salah. Tapi bagi penyembah Tuhan yang satu, yang menguasai jagat raya, yang menguasai dimensi waktu dan ruang, untuk mengingkarinya sebagai bukan Tuhan atau menuhankan hal lain, itu berbeda. Itu berbeda. Tuhan yang kita maksud dalam bersahadat adalah penguasa jagat raya. Tuhannya kucing, Tuhannya tikus, Tuhannya juga para tumbuhan, meteor, matahari, dan jagat raya. Bila ada makhluk di Mars, maka dia juga Tuhan bagi mereka. Tidak secara lokal. Maka, bila Anda berani, ambil sedikit risiko ini. Toh cuma 1 menit Anda bersahadat. Saya ajarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harfiah artinya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad memang utusan Allah, hanya sebagai utusan. Dia tidak boleh ditimpakan dosa kita dan suruh menanggungnya, tidak, jangan, karena dia juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bila kematian menyediakan sebuah dimensi lain, sesudah kematian ada kehidupan sesudah kematian yang dimaksud dengan akhirat, maka Anda ambil kesempatan ini. 1 menit Anda buang, ucapkan syahadat, dan diam, hanya Anda sendiri yang tahu. Bila di kemudian hari Anda meninggal, bagaimana rasanya meninggal? Saya bayangkan, bila sebungkah bakso berada di kerongkongan Anda, maka kepanikan itulah yang dinamakan sakratul maut. Pada saat itu Anda tidak sempat untuk bicara pulsa, tidak sempat untuk memindahkan rekening, tidak sempat untuk menarik tunai semua rekening Anda. Yang Anda pikirkan memperoleh 1 tarikan napas saja. Bila Anda punya cadangan, Anda setelah bersahadat secara pribadi, Anda lakukan sendiri 1 menit. Anda tidak berani? Kenapa? Berarti Anda meyakini ada Tuhan yang disembah orang Muslim.
Bila Anda tidak berani, berarti Anda mengakui dan Anda mengkhawatirkannya. Kenapa bermain api? Anda 1 menit. Kalau Anda berani, laksanakan. Tidak ada yang tahu, hanya Anda sendiri. Lalu, Anda nikmati sesudah itu. Apa yang Anda rasakan? Apa yang semua Anda bisa tanya kepada Muslim. Tidak perlu memberitahu siapapun. Bahkan Anda sesudah acara ini, Anda lupakan bahwa Anda pernah bersyahadat. Jaga-jaga. Bila nanti di kemudian hari ternyata memang ada kehidupan sesudah mati yang bertanggung jawab sendiri-sendiri kita, dan semua bagian tubuh kita menjadi saksi akan atas amal ibadah, dan Anda tidak pernah menduakan Tuhan, maka Anda di posisi yang minimal aman. Karena begini, kalau sesederhana hidup ini sederhana, kita hidup, makan, minum, mandi, makan, minum, mandi, tidur, beranak, mati, agak sedikit berbeda, sedikit lebih mewah dari kecoa. Makan, minum, beranak, mati, buang air, mati. Apakah sesederhana itu hidup? Kenapa mesti menjadi baik? Kalau menurut Anda dosa itu tidak ada imbangannya, kemudian perbuatan baik itu tidak ada artinya, kenapa takut? Saya kasih tunjuk. Seseorang koruptor, punya istri, dia kaya, sekali korupsi triliunan, punya istri cantik, punya anak pintar, turut-nurut, mau disuruh sekolah baik, berprestasi juga, menjadi juara, ganteng juga. Bagaimana? Apakah itu yang menjadi jaminan? Kenapa mesti hidup baik? Tidak usah baik. Kalau Anda menganggap ini bullshit, maka tidak usah menjadi baik. Anda korupsi sekuat-kuatnya. Jangan percaya. Kenapa? Orang korupsi tahu-tahu anaknya baik, pintar, ganteng, cantik, istrinya bagus, turut suami, patuh dan taat, dihormati orang, punya rumah hebat, bisa bersedekah banyak, bisa memberi ini itu, tapi dia koruptor. Apa sedemikian hidup itu? Ternyata bukan di sana letaknya. Pernah suatu ketika seseorang bermimpi akan kematian. Di tengah kehidupannya yang nyaman, dia bermimpi tentang kematian. Dan dia khawatir, bila itu tidak sesuai rancangannya, tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, maka dia akan menyesal. Anda mesti bersyahadat, meluangkan waktu 1 menit dan bantah bila itu tidak bermanfaat, agar hidup Anda menjadi lebih berarti. Kenapa? Orang dengan kegiatan mandi subuh, mandi pagi karena membersihkan dirinya dari najis, agar sedia dia bisa berhadapan sama yang Maha Penciptanya, melapor, mengabdi. Berbeda kalau Anda mandinya jam 9, jam 10, Anda tidak memerlukan mandi karena najis bukan masalah. Anda habis kencing, habis berak, tidak bercuci juga nggak apa-apa. Kami Muslim, saat pagi kami harus mandi, harus bebersih, harus berwudu, karena kami akan berdoa dengan Zat yang Maha Suci. Kenapa ada yang salah di sana? Daripada Anda tidak melakukan hal yang baik sama sekali. Anda tidur datang jam 11, jam 12 siang, bila Anda tidak berkegiatan. Anda tidak perlu mandi, karena tidak ada yang kotor. Anda tidak juga berharap. Anda menggantungkan seseorang. Apa sedemikian simpelnya? Maka apa salahnya Anda bersyahadat diam-diam? Cukup Anda sendiri yang tahu. Bila Anda mendapatkan apa yang Anda cari,
ternyata ada ketenangan jiwa, ada kepasrahan, ada kesadaran bahwa kita cuma selembar nyawa saja, maka saat itu hidayah Tuhan itu ada di diri Anda. Anda percaya? Saya bercerita bahwa di masa awal-awal Islam, yang namanya Abu Jahal memusuhi Muhammad sedemikian rupa, dan dia punya waktu 10 tahun untuk mengucapkan syahadat setiap hari. Padahal kalau dia mengucapkan syahadat saat itu, maka Al-Quran jadi salah, karena ada surat tentang tidak mungkin Abu Lahab untuk memeluk Muslim. Gampang, tapi tidak pernah dilakukannya. Itu adalah hidayah. Apakah hidayah sampai kepada Anda? Maka ucapkan 1 menit. Anda nikmati dan berhasil. Kenapa bisa berhasil? Toh itu cuma komitmen Anda sama Zat yang Maha Tinggi. Kalau Anda tidak meyakininya ada, maka tidak ada ruginya juga Anda. Anda pura-pura meyakini saja. Lalu rasakan, bila benar hidayah itu ada dengan Anda, suka atau tidak suka, sengaja atau cuma main-main, Anda telah menerima hidayah. Dan Anda punya cadangan. Bila nanti ada kehidupan sesudah kematian dan ada pertanggungjawaban, Anda sampai jumpa.